Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irzal Rinaldi. Saya dari Prodi Teknik Industri kelas B dengan nomor NIM 2022-012039. Di sini saya akan menjelaskan pengertian MRP dan IRP. Sebelumnya, salam dan bahagia. Ya, pengertian MRP adalah sistem yang digunakan untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Biasanya sistem MRP ini digunakan oleh perusahaan manufaktur yang memang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang, baik itu assembly maupun disassembly. Intinya sistem MRP adalah sistem yang bisa digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan penting pada divisi produk. 3 pertanyaan itu adalah: 1. Barang apa sih yang dibutuhkan? Dan 2. Berapa banyak barang dibutuhkan? Dan 3. Kenapa barang tersebut dibutuhkan? Tidak hanya sekedar sistem yang memberitahu pihak tim produksi, sistem MRP tentunya membutuhkan bantuan alat perhitungan berupa software. Nantinya software ini bisa bekerja dengan cara update informasi terkait produksi secara otomatis. Di perusahaan manufaktur seperti software manufaktur, dengan adanya software MRP, perusahaan bisa mengestimasi bahan baku yang dibutuhkan dengan jumlah rincian yang tepat saat produksi setelah menjadikan pengojaan cara kerja MRP. Nah, buat Anda yang masih bingung dengan cara kerja sistem MRP, jadi sistem MRP ini akan mengambil informasi dari Bill of Materials atau mulai dari daftar semua bahan baku yang digunakan perusahaan, sub-assemblies, dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang lengkap dengan jumlahnya. Nah, tidak hanya itu, MRP juga memanfaatkan data persediaan barang dan jadwal produksi utama yang berguna untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan serta kapan diberlakukan pada saat produksi berjalan. Metode ini sangat membantu tim produksi dan efektif untuk berbagai jenis perusahaan manufaktur, sebut saja seperti perusahaan manufaktur di sekitar mulai dari pabrik mobil, perkakas atau jenisnya, hingga perusahaan manufaktur atau seperti pabrik makanan atau minuman, pabrik kimia, dan sejenisnya. Nah, maka tak heran jika sistem MRP adalah sistem penting yang metodenya sudah diadaptasi oleh banyak perusahaan manufaktur, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Pada awalnya, Material Requirement Planning menggunakan komputer mainframe untuk mengelola informasi dari Bill of Materials untuk produk tertentu dan diubah menjadi rencana produksi. Beberapa tahun kemudian, MRP menyertakan fitur feedback yang memudahkan manajer produksi untuk melakukan perubahan atau update langsung ke sistem jika diperlukan. Seiring tahun berjalan, sistem Material Requirement Planning terus berkembang dan kini sudah bisa diintegrasikan dengan marketing, keuangan, sampai dengan human resource dalam pembuatan rencana produksi. Karena kompleksitasnya, MRP di tahap ini banyak disebut oleh berbagai pihak sebagai MRP. Nah, tujuan penerapan MRP di perusahaan mengurangi jumlah persediaan. Jika dilihat dari tujuan utama, MRP adalah sistem untuk menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan, dan komponen-komponen atau bahan baku tersebut dibutuhkan sesuai jadwal produksi indeks atau master produksi schedule. Nah, dengan adanya sistem ini juga akan membuat perusahaan manufaktur yang bersangkutan hanya perlu membeli material atau komponen bahan baku tersebut pada saat dibutuhkan saja atau mengestimasi. Sehingga cara tersebut bisa digunakan untuk menghindari kelebihan persediaan material, mengurangi waktu lead time, komitmen pengiriman realistis ke pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasi. Nah, itu penjelasan dari MRP. Adapun ERP, perbedaan MRP dan ERP. MRP dan ERP merupakan singkatan yang memiliki pengucapan yang hampir mirip. Ditambah lagi, keduanya dapat digunakan di industri manufaktur. Nah, nyatanya kedua sistem tersebut memiliki beberapa perbedaan dan Anda harus memahami agar tepat memilih sistem untuk bisnis
Apa saja perbedaannya? Nah, perbedaan paling signifikan antara MRP dan ERP adalah MRP merupakan software tunggal yang hanya dilengkapi dengan modul dan fitur manufaktur, sedangkan ERP dapat terintegrasi dengan software lain seperti software HR atau human resource, post point of sales, dan yang lainnya. Karena berpotensi digunakan oleh banyak departemen dan alur kerja yang cukup kompleks, ERP dapat menjadi solusi yang tepat apabila bisnis Anda sudah berskala menengah hingga besar. Umumnya ERP sudah dapat memfasilitasi berbagai industri bisnis, tidak hanya manufaktur. ERP merupakan sistem terintegrasi yang digunakan banyak industri dan menangani banyak departemen. Banyak vendor yang menawarkan paket unlimited user untuk perusahaan pengguna tidak terbatas. Pengguna ERP dapat meliputi divisi SDM yang mengurus gaji karyawan, tim penjualan yang memeriksa status leads, tim parts yang mengecek pembelian bahan baku dari supplier, tim gudang yang mengecek persediaan barang, dan lain-lain. Sistem MRP khusus digunakan untuk bisnis manufaktur umumnya. Orang yang menggunakan berada di departemen bisnis tersebut, seperti manajer gudang yang memeriksa inventaris bahan mentah yang diperlukan, pekerja gudang yang memeriksa lead team, atau spesialis perencanaan produksi yang mengawasi keseluruhan operasi. Penggunaan dibatasi untuk jenis software ini karena melayani satu industri, bukan beberapa. Perbedaan lain yang penting dalam sistem ERP dan ERP adalah biaya untuk implementasi ERP lebih mahal. Software ERP melakukan fungsi untuk berbagai aspek bisnis, bukan hanya manufaktur. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.